Om Swastiastu, perkenalkan saya Priscilla Regina Selain dengan 3 digit NIM saya 224. Kami dari SGDB 10 mohon izin untuk mempresentasikan student project kami yang berjudul Panel Enlargement. Berikut adalah nama-nama anggota SGDB 10. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafael Jeremia Maxway dengan 3 digit NIM akhir 252. Saya izin untuk menjelaskan terkait dengan latar belakang daripada student project Penile Enlargement. Jadi, untuk prosedur pembesaran penis atau penile enlargement itu menunjukkan peningkatan permintaan dalam beberapa tahun terakhir. Dan fenomena ini tidak hanya dipicu oleh faktor medis, tetapi juga oleh persepsi sosial yang mengaitkan ukuran penis dengan maskulinitas, kepercayaan diri, dan juga kepuasan daripada seksual. Menariknya, beberapa studi juga menunjukkan bahwa mayoritas pasien yang mencari prosedur ini sebenarnya memiliki ukuran yang penis yang dalam batas normal secara medis, namun mereka sering mengalami gangguan persepsi diri itu seperti small penis anxiety ataupun penile dysmorphic disorder. Lalu sehingga mendorong pencarian intervensi kosmetik maupun bedah. Saat ini juga tersedia berbagai metode pembesaran penis baik non-invasif seperti injeksi filler dan juga alat traksi maupun prosedur bedah yang lebih kompleks. Meskipun demikian, bukti ilmiah mengenai efektivitas jangka panjang metode-metode ini masih terbatas dan hasil yang diperoleh seringkali minimal serta bervariasi antar individu. Selain itu, prosedur ini juga memiliki resiko komplikasi yang signifikan termasuk infeksi granuloma, deformitas penis, hingga gangguan fungsi pada seksual. Dan ulasan literatur juga menunjukkan tingkat ketidakpuasan pasien yang relatif tinggi. Oleh karena itu, banyak ahli menekankan pentingnya konseling psikologis dan evaluasi ketat sebelum tindakan ini dilakukan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, izin untuk melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Fadila Fasa dengan 3 digit NIM terakhir 020. Hingga saat ini, belum terdapat konsensus internasional yang jelas mengenai indikasi, teknik, maupun parameter keberhasilan prosedur tersebut, dengan penilaian hasil yang banyak bersifat subjektif dan minim bukti manfaat fungsional yang objektif. Kondisi ini menimbulkan tantangan etika bagi tenaga kesehatan dalam menyeimbangkan permintaan pasien dan juga prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, penulisan ini dibuat untuk memberikan pemahaman yang komprehensif yang mencakup pemahaman anatomi, evaluasi psikologis, komunikasi yang efektif, serta edukasi tentang risiko dan juga hasil yang realistis untuk pengelolaan pasien yang mencari prosedur. Ada perumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana anatomi dan fisiologi penis yang menjadi dasar ilmiah dalam tindakan penile enlargement. Kedua, apa definisi dan klasifikasi penile enlargement serta bagaimana pembedaan antara indikasi medis dan kosmetik. Yang ketiga, bagaimana indikasi, efektivitas, dan risiko dari berbagai metode penile enlargement, baik metode medis atau bedah maupun non-bedah, berdasarkan bukti ilmiah. Selanjutnya, bagaimana peran komunikasi, informasi, dan edukasi pasien dalam pengambilan keputusan serta pencegahan tindakan penile enlargement yang tidak perlu. Adapun tujuan penulisannya ialah menjawab masing-masing dari rumusan masalah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Perkenalkan, saya Daniel Motorik Wijaya dengan 3 digit terakhir 068. Di sini saya akan menjelaskan terkait definisi dan klasifikasi daripada penile enlargement. Jadi penile enlargement sendiri itu mencakup intervensi medis bedah maupun non bedah untuk meningkatkan panjang ataupun lingkar penis, terutama untuk tujuan kosmetik ataupun psikoseksual. Kemudian untuk klasifikasinya di sini terdapat dua, yaitu lengthening atau pemanjangan. Yakni yang pertama itu ada persiflag yang dimana nih contohnya berupa lipoplasti, kemudian juga VYZ plastik, kemudian suspensory ligament release, yang dimana ini digunakan untuk meningkatkan panjang tampak daripada penis itu sendiri. Kemudian kedua adalah corporal leg, yang dimana ini contohnya ada sliding elongation, penile disassembly yang dimana ini lebih invasif dan juga dapat menambahkan panjang secara struktural. Digunakan pada kasus rekonstruksi ekstrim seperti paloplasti. Kemudian untuk klasifikasi berikutnya adalah girth enhancement, di mana sini contohnya ada berupa filler, kemudian PMMA, kemudian atau locus fat grafting, kemudian implant silikon, kemudian juga ada thrifting device, yang dimana ini lebih efektif untuk panjang dibanding girth. Mungkin sekian. Selanjutnya sini saya juga menjelaskan terkait efektivitas dan juga keamanan. Jadi tingkat kepuasan itu tinggi dilaporkan, akan tetapi bukti ilmiah itu terbatas dan juga masih kurang RCT. Nah, komplikasi yang dapat muncul termasuk diantaranya seperti hematoma, infeksi, kehilangan sensasi, dan juga disfungsi ereksi. Sehingga
diperlukan informed consent yang komprehensif dan pendekatan multidisiplin untuk mengelola daripada ekspektasi dan juga risikonya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ewayan Vedanta Windira Pratama dengan 3 digit NIM terakhir 070. Kali ini saya akan melakukan penjelasan mengenai anatomi penis. Yang mana penis sendiri itu merupakan organ genital eksternal pria yang memiliki peran penting tidak hanya dalam sistem reproduksi, tetapi juga dalam sistem urinaria dan fungsi seksual, khususnya ereksi dan juga ejakulasi. Oleh karena itu, pemahaman anatomi penis menjadi dasar yang sangat penting dalam praktik urologi dan andrologi tentunya. Dalam konsep anatomi modern, penis tidak dipandang hanya sebagai struktur mekanik, tetapi sebagai organ neurovaskular yang kompleks. Fungsi seksual penis sangat bergantung pada interaksi antara jaringan erektil, pembuluh darah, saraf, dan jaringan ikat. Secara makroskopis, penis terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu radix penis, corpus penis, dan glans penis. Radix penis berada di perineum dan berfungsi sebagai struktur penopang. Corpus penis membentuk batang penis dan tersusun atas 2 corpora cavernosa dan 1 corpus spongiosum. Sedangkan glans penis merupakan bagian distal yang kaya akan ujung saraf sensorik sehingga berperan penting dalam sensasi seksual. Struktur jaringan penis tersusun berlapis, dimulai dari kulit yang tipis dan elastis, diikuti oleh fascia dartos, bux fascia, hingga tunica albuginea. Tunica albuginea pada corpora cavernosa bersifat tebal dan kuat, berperan penting dalam pertahankan ereksi melalui mekanisme veno-oklusif, sedangkan pada corpus spongiosum lebih tipis agar uretra tetap terbuka saat ejakulasi. Di dalam jaringan erektil terdapat sinusoid vaskular yang dikelilingi otot polos. Relaksasi otot polos ini memungkinkan darah arteri mengisi sinusoid yang merupakan mekanisme utama terjadinya ereksi. Vaskularisasi penis berasal dari arteri pudenda interna dengan cabang utama berupa arteri dorsalis, cavernosal, dan juga bulboretral. Di mana drainase vena terutama melalui vena dorsalis profunda, yang dimana keseimbangan antara aliran darah masuk dan keluar sangat menentukan kualitas ereksi itu sendiri. Inervasi penis melibatkan saraf somatik dan otonom. Saraf somatik berperan dalam sensasi, sedangkan sistem parasimpatis itu memicu ereksi dan sistem simpatis berperan dalam ejakulasi serta detumescence. Selain itu, penis didukung oleh ligamen suspensorsum dan fundiform yang berfungsi menjaga stabilitas dan posisi penis saat ereksi yang penting dalam konteks bedah rekonstruksi. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nagung Murawu Satara Jendra dengan 3 digit terakhir 256. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fisiologis dari penis. Jadi penis adalah organ reproduksi eksternal pria yang berfungsi sebagai saluran urinasi dan alat seksual. Tersusun dari 2 corpora cavernosa dan 1 corpus spongiosum yang mengelilingi uretra. Dilapisi tunica albuginea dan kaya saraf sensorik, terutama pada glans penis. Lalu untuk ereksi merupakan proses neurovaskular akibat rangsangan seksual yang memicu impuls saraf ke penis, menyebabkan relaksasi otot polos dan peningkatan aliran darah arteri ke corpora cavernosa. Lalu mediator utama ereksi adalah nitric oxide atau NO yang mengaktifkan guanylate cyclase untuk meningkatkan CGMP, menurunkan kalsium intraseluler sehingga terjadi vasodilatasi dan pengisian darah pada jaringan erektil. Lalu ereksi dipertahankan oleh mekanisme veno-oklusi, yaitu terhambatnya aliran vena keluar akibat tekanan jaringan cavernosa terhadap tunica albuginea. Lalu detumescensi itu terjadi saat CGMP dipecah oleh PDE5, otot polos kembali berkontraksi, lalu aliran vena terbuka dan darah keluar dari penis. Lalu testosteron di sini juga berperan dalam menjaga struktur penis, sensitivitas terhadap rangsangan erektif, libido, dan fungsi reproduksi pria. Sekian dari penjelasan saya. Perkenalkan, saya Nipati Panel Laksmi dengan 3 digit NIM terakhir 193. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penile enlargement, khususnya metode medis dan bedah, di mana metode ini akan melibatkan operasi langsung pada struktur penis yang akan cenderung lebih invasif dengan keuntungan potensi hasil lebih nyata, namun komplikasinya juga akan semakin tinggi. Untuk contoh metode yang pertama itu ada penile girth augmentation, yang merupakan prosedur bedah yang ditujukan untuk meningkatkan keliling atau girth penis. Biasanya ini terkait dengan small penis syndrome atau juga ketidakpuasan terhadap ukuran normal penis, meskipun secara anatomis itu normal. Salah satu teknik bedah yang paling banyak dilaporkan di literatur terbaru adalah penggunaan subcutaneous silicone implant, khususnya Penuma implant, di mana ini merupakan silikon medis yang ditempatkan secara subkutan di antara fascia dartos dan juga bak dengan tujuan meningkatkan keliling penis tanpa mengganggu struktur neurovaskular utama.
Pada studi retrospektif itu dilaporkan pasien menunjukkan augmentasi GERD yang substansial dengan peningkatan keliling penis rata-rata hingga 3,1 cm dan kepuasan pasien yang tinggi pada follow up jangka pendek sampai menengah. Meskipun demikian, prosedur ini tidak lepas dari resiko komplikasi seperti seroma, infeksi, migrasi implan, serta kebutuhan revisi atau eksplantasi pada sebagian pasien. Oleh karena itu, seleksi pasien yang ketat, informed consent yang adekuat, serta pemantauan pasca operasi terstruktur itu menjadi komponen yang penting dalam keberhasilan dari metode penile GERD augmentation melalui metode bedah ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Virgiana Maria dengan 3 digit NIM terakhir 140. Metode berikutnya yakni ligamentolisis, yaitu jenis operasi pembesaran penis yang membantu penis tampak lebih panjang dalam kondisi lemas atau flaccid. Prosedur ini dilakukan dengan cara memotong ligamen suspensorium sebagai struktur anatomi yang memfiksasi korpus penis ke sifisis pubis. Dengan melakukan pemotongan pada ligamen tersebut, terdapat bagian penis yang bergeser ke arah bawah sehingga meningkatkan proporsi penis yang terlihat. Rata-rata peningkatan panjang penis setelah metode ini dilakukan yaitu 26,38 mm, meskipun rentang peningkatannya beragam. Ligamentolisis memiliki berbagai resiko seperti hilangnya stabilitas mekanis, kehilangan sudut elevasi saat ereksi, kemudian juga dapat meningkatkan resiko disfungsi ereksi, dan juga terdapat pembentukan jaringan parut yang beresiko menyebabkan pemendekan penis dalam jangka panjang. Metode berikutnya yakni implan penis sebagai prosedur bedah untuk mengatasi disfungsi ereksi berat pada pasien yang tidak merespon terapi konservatif. Prosedur ini dilakukan dengan menempatkan perangkat medis di dalam korpus cavernosum penis. Terdapat 2 jenis utama perangkat yang digunakan, yaitu tipe inflatable yang menggunakan sistem pompa hidrolik dan juga tipe malleable yang berupa batang semi-rigid. Meskipun implan penis efektif, prosedur ini tetap memiliki resiko yang perlu dipahami. Resikonya dapat berupa infeksi, masalah pada perangkat implan, erosi jaringan, ukuran implan yang kurang tepat, hingga mencakup resiko retensi urin pasca pembedahan, migrasi pompa, serta kemungkinan perlu dilakukan penggantian implan di masa depan. Izin melanjutkan dari teman saya. Jadi untuk penile enlargement itu topik yang semakin menjadi perhatian di modern ini. Jadi tidak terlepas dari kesadaran orang terhadap kesehatan seksual, jadi banyak pria juga mencari metode pembesaran penis yang terlihat juga lebih aman dan untuk minim risiko. Oleh karena itu pendekatan non-bedah menjadi alternatif juga karena memuaskan karena dia resiko komplikasi yang jauh lebih rendah dibandingkan pembedahan. Dan beberapa tahun terakhir juga banyak yang menunjukkan bahwa perkembangan pesat dari teknik yang non-invasif yang bekerja melalui mekanisme fisiologis dan biologis untuk meningkatkan panjang, ketebalan, maupun persepsi dari estetika penis. Untuk metodenya ada 4 yang akan dibahas, ada penile traction device, vacuum erection device, lockdown manual, suplemen, dan krim. Nah, untuk yang pertama ada penile traction device. Alat ini bekerja dengan memberikan gaya traksi mekanik secara konstan pada penis dalam jangka waktu tertentu. Prinsipnya dalam mechanotransduction itu adalah gaya tarik mekanik yang merangsang pertumbuhan jaringan. Secara biologis, traksi ini akan diberikan untuk memicu proliferasi dari fibroblast angiogenesis serta elongasi jaringan tunikal buginea, sehingga terjadi peningkatan panjang penis secara bertahap. Jadi secara klinis juga dinilai aman, non-invasif, dan terjangkau dibandingkan tindakan bedah. Selain itu juga bisa digunakan ada dalam penyakit Peyronie yang fibrosis pada tunikal buginea. Selain itu ada vacuum erection device. Alat ini bekerja dengan prinsip negative pressure therapy, yaitu menciptakan tekanan negatif di sekitar penis untuk meningkatkan aliran darah ke korpus cavernosum. Jadi peningkatan ini menyebabkan ereksi dan apabila digunakan secara rutin dapat menstimulasi pertumbuhan jaringan melalui mechanotransduction mirip dengan terapi traksi menggunakan gaya hisap atau vakum. Jika digunakan secara rutin, sekitar 10 hingga 15 menit per sesi sebanyak 3-4 kali per minggu selama minimal 12 minggu, dilaporkan dapat meningkatkan panjang penis dari 0,5 hingga 1 cm. Baik, di sini saya izin untuk melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dewi Widirisha Meswari dengan 3 digit NIM adalah 044.
Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai jelking, di mana jelking adalah suatu teknik peregangan penis yang konon berasal dari suku-suku Sudan di Timur Tengah. Nah, meskipun banyak sumber daring mengklaim bahwa teknik ini berasal dari suku-suku Sudan kuno, tidak ada sumber asli yang teridentifikasi yang membuktikan keabsahan klaim tersebut. Beberapa sumber ini bahkan mengklaim bahwa itu adalah tradisi yang digunakan para ayah Sudan untuk mempersiapkan putra-putra mereka untuk menikah. Nah, jelking masih dipraktikkan oleh sebagian orang hingga saat ini dan melibatkan pemijatan atau pengusapan teratur yang terdapat pada penis yang setengah ereksi dari pangkal hingga ujung secara berulang. Nah, pria tersebut kemudian menghentikan jelking sebelum ejakulasi sehingga proses dapat dimulai dengan melibatkan peregangan ritmis dan pemijatan penis. Nah, meskipun beberapa pria mengklaim telah mengalami peningkatan, data medis berbasis bukti untuk efektivitasnya masih kurang. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mary Kristabel Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 166. Baik, di sini untuk suplemen dan krim, itu yang pertama tidak terbukti efektif secara permanen. Tinjauan literatur dari The Journal of Sexual Medicine menunjukkan bahwa tidak ada suplemen pembesaran penis yang didukung uji klinis terkontrol dengan bukti perubahan ukuran anatomis penis. Lalu yang kedua, efeknya hanya sementara. Kandungan umum seperti herbal, vitamin, dan asam amino hanya meningkatkan aliran darah atau kualitas ereksi, bukan pertumbuhan dari jaringan penis. Lalu yang ketiga, L-arginin dan peningkatan NO itu dapat memperbaiki ereksi pada sebagian pria, namun tidak menyebabkan pembesaran struktural jangka panjang. Dan yang terakhir, krim dan gel topikal, produk medis seperti Prostadil hanya bekerja melalui vasodilatasi lokal tanpa bukti pembesaran anatomis permanen. Sekian, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Komang Melisa Fanda Aiswara Sudirga dengan 3 digit NIM terakhir 116. Izin untuk melanjutkan presentasi terkait komunikasi, informasi, dan edukasi pasien. Ini pertama kita akan membahas terkait pentingnya komunikasi klinis, di mana dalam menghadapi pasien dengan keluhan ini, komunikasi klinis sangatlah penting. Hal ini dikarenakan isu ukuran penis seringkali bersifat subjektif dan juga sensitif. Maka dari itu, dari tenaga medis harus menggunakan pendekatan empatik, non-diskriminatif, dan juga menjaga kerahasiaannya. Penting juga bagi tenaga medis untuk menggali motivasi pasien untuk melakukan tindakan ini, apakah didorong oleh alasan medis, psikologis, atau tekanan sosial. Kemudian selain itu, penting juga bagi tenaga medis untuk memberikan informasi terhadap pasien, di mana perlu dijelaskan bahwa prosedur penile enlargement bukan merupakan indikasi medis rutin. Bukti ilmiah mengenai efektivitasnya masih terbatas dan ukuran penis tidak selalu berkorelasi dengan fungsi maupun kepuasan seksual. Kemudian penting juga untuk menjelaskan terkait risiko dan komplikasi dari tindakan, di mana risikonya bisa saja terjadi infeksi, gangguan ereksi, deformitas penis, hingga ketidakpuasan terhadap hasil akhir. Oleh karena itu, risiko ini harus disampaikan secara transparan kepada pasien. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai edukasi yang akan diberikan pada pasien, di mana edukasi pasien ini bertujuan untuk membentuk ekspektasi yang realistis dan meningkatkan pemahaman mengenai kesehatan seksual secara menyeluruh. Di mana edukasi yang dapat kita berikan atau kita tekankan yakni adalah kepuasan seksual dipengaruhi oleh faktor psikologis dan juga relasional. Kemudian tekankan juga terkait manajemen ekspektasi realistis. Kemudian kita juga perlu menganjurkan konseling psikoseksual bila terdapat ketidakpuasan berlebih. Kemudian edukasi risiko jangka pendek dan panjang sebelum tindakan juga perlu diinformasikan atau diedukasi kepada pasien. Kemudian kita juga dapat mengedukasi terkait rekomendasi internasional, di mana kita dapat memprioritaskan edukasi dan juga konseling sebelum intervensi kosmetik. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, jadi dari kesimpulannya, di sini ada disparitas persepsi dengan medis, itu permintaan prosedur didorong oleh faktor psikologis, yakni berupa small penis anxiety dan citra tubuh, meski mayoritas pasien memiliki ukuran anatomi yang normal. Kemudian untuk efektivitas dan modalitas terapi, kita dapat menggunakan bedah dan alat medis seperti ligamentolisis, filler atau implan, dan alat intraksi atau vakum, dan dapat mengubah dimensi namun memiliki risiko komplikasi, contohnya seperti instabilitas ereksi dan jaringan parut. Kemudian dari terapi tersebut itu masih memiliki beberapa yang tidak memiliki bukti ilmiah, seperti misalnya ada suplemen, krim oral, dan juga latihan manual yang tidak terbukti memberikan perubahan permanen. Kemudian di sini ada rekomendasi klinis, yakni adalah diperlukan evaluasi psikoseksual yang ketat sebelum tindakan. Pentingnya edukasi bahwa kepuasan seksual bersifat multifaktorial dan tidak semata ditentukan oleh ukuran fisik. Baik, ada pun saran dari kelompok kami,
prioritas klinis itu wajib evaluasi psikoseksual mendalam dan juga pendekatan multidisiplin. Kemudian untuk manajemen ekspektasi itu edukasi transparan mengenai risiko dan juga keterbatasan bukti ilmiah. Kemudian peran masyarakat di sini diharapkan mampu meningkatkan sikap kritis terhadap klaim produk atau metode. Kemudian fokus riset kami validasi keamanan dan efektivitas melalui studi klinis jangka panjang. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan kata dan terima kasih.